Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga kelak di hari akhir kita ditempatkan bersama beliau di satu tempat yang bernama surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Ustadz, murid Mas Miftahus Salam yang berbahagia, sudah sebulan kita belajar dari rumah. Dikarenakan ada makhluk kecil yang bahkan tidak tampak secara kasat mata menyerang seluruh dunia, memporak-porandakan negara kita, menghancurkan perekonomian dunia dan lain sebagainya. Bahkan kita yang penuntut ilmu ini pun susah karena harus belajar dari rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan guru dan lain sebagainya. Tapi apapun itu kita syukuri. Kita lihat hikmahnya bahwa Allah menurunkan makhluk kecil yang tidak nampak secara kasat mata ini, menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah makhluk lemah. Semua di dunia ini tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa, yang kuasa, yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini, selama kita di dalam rumah, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan sebagai nasihat baik buat Ustadz sendiri dan juga kepada kita semua. Yang pertama, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi anak-anak Ustadz, bulan 2 kemarin saya berbincang-bincang dengan seorang dokter ahli paru-paru di Madinah Hospital, Mustashfa Al-Madinah, Rumah Sakit Madinah. Lalu saya bertanya, dokter, kira-kira siapa orang yang susah ataupun hampir dikatakan kebal dengan virus ini? Lalu dia katakan, orang yang hampir bisa dikatakan kebal dengan virus ini adalah orang yang memang betul-betul bisa jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang yang bertaubat, cinta juga dengan orang-orang yang mensucikan diri, suci lahir, suci batin. Dan orang-orang Islam adalah orang yang tahu akan kebersihan. Apa buktinya? Buktinya kita sholat 5 kali 1 hari 1 malam. Sebelum kita sholat selalu kita ngambil air wudhu, kita cuci tangan kita masukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur, kita masukkan air ke dalam hidung istinsyak, lalu kemudian kita keluarkan. Andai di dalam mulut dan hidung kita ada virus ataupun di tangan kita ada virus itu, maka otomatis dia akan hilang dengan sendirinya. Kata beliau, orang yang bisa jaga kebersihan dan makan makanan yang baik, makan makanan yang halal. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian binatang ataupun makanan-makanan itu haram, karena salah satu hikmahnya adalah ketika kita memakan itu, otomatis untuk sementara imun tubuh kita hilang. Ini kata beliau. Ketika imun tubuh kita hilang, maka andai ada virus yang datang hingga, otomatis kita tak bisa melawannya. Tapi kalau kita makan makanan yang halal dan sehat, ada pun virus, nauzubillah min dzalik, ada virus yang datang ke kita, kekebalan imun tubuh kita masih mampu untuk mengalahkan. Yakinlah itu. Maka jaga kebersihan, jaga makanan. Makanlah yang sehat-sehat saja. Andaikan kita berkawan dengan orang-orang yang suka
mengkonsumsi narkoba. Jangan sampai ikut-ikutan nak. Tak ada orang besar yang lahir karena narkoba. Tak ada orang kuat yang ada disebabkan oleh dia mengkonsumsi ataupun bahkan mengedar narkoba. Tak ada. Kalaupun ada segelintir di antara mereka yang menjadi orang hebat, itu hanya sementara. Dan dia hina di depan manusia, hina juga di depan Allah. Maka apa gunanya kita hebat di dunia, tapi di depan Allah kita paling hina. Padahal kita berdoa kepada Allah di akhir doa kita selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dua-duanya kita minta. Jadi jaga kebersihan dan jaga makanan. Yang kedua, selalu baca Al-Quran. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong di hari akhir bagi orang-orang yang mau membacanya. Di hadis lain dikatakan, man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dikali 10. Andai kita membaca alif lam mim, maka itu sudah 3 huruf, kita sudah dapat 30 kebaikan. Tapi jangan pula karena kita sudah dapat 30 kebaikan lalu kita berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Jangan. Usahakan di bulan Ramadan ini Al-Quran itu 30 juz, Ramadan itu 30 hari, maka satu hari 1 juz. Andaikan ini sudah masuk pertengahan bulan Ramadan dan belum ada yang dibaca atau bahkan masih sedikit, maka buatlah target 1 hari 2 juz, 1 hari 2 juz. Selesai Ramadan, khatam Al-Quran. Dan salah satu fungsi membaca Al-Quran ini adalah untuk meningkatkan imun tubuh. Apalagi fungsinya? Untuk menjadikan kita awet muda. Kemudian yang harus kita lakukan yang ketiga, dan ini adalah yang paling penting, berbaktilah kepada orang tua. Ini kesempatan yang besar. Kita lama di rumah, tak keluar kemana-mana pun. Sayangilah mereka, cintai mereka, kasihi mereka, berbakti kepada mereka. Kalau bukan karena mereka, kita tak ada di dunia. Kalau bukan karena kerja keras mereka, kita tak akan bisa sekolah. Mereka tak minta duit kita, nah. Mereka cuma meminta kita menjadi orang-orang yang memang betul-betul berbakti. Ketika mereka nyuruh kita untuk sesuatu, kita kerjakan. Karena tak mungkin orang tua itu menyuruh yang jelek-jelek, tak mungkin. Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Tapi kalau orang tua murka, itulah jalan Allah juga menjadi murka. Nauzubillah. Betapa banyak kita lihat orang yang sukses di kehidupan dunia, tapi pada akhir hayatnya dia menderita. Kenapa? Karena dia durhaka kepada orang tua. Lihat ayat yang Ustaz baca tadi, yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya dengan apapun, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Artinya menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua itu berdampingan. Sama-sama penting. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga tutur kata kita. Wala taqul lahum uffin. Mengatakan saja tak boleh. Nah, tutupkan pintu nak. Mama ini kan awak masih main game. Mengatakan saja sudah tidak boleh. Saya berdoa semoga anak-anak Mas Miftahus Salam
menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif, berbakti kepada agama, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan akhirnya nanti di akhirat ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Dan juga kita semua yang berkeluarga, yang berkawan, yang berteman, semua orang-orang Islam kita doakan agar ditempatkan bersama kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.